Selain tahu bakso, produk unggulan lain yang diolah oleh Maidia Food adalah pempek. Olahan ikan yang satu ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat. Pempek buatan Laksmi Utami berbeda dengan pempek yang lain, karena bumbu yang digunakan adalah resep asli yang sama sekali tidak menggunakan tepung terigu, sehingga hasilnya tetap lembut meskipun didiamkan selama 1 kali 24 jam. Untuk membuat olahan pempek sangatlah mudah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pempek adalah 500 gram daging ikan giling, tepung sagu atau tapioka 250 gram atau 300 gram, atau di antara takaran tersebut. Bahan lainnya ialah 300 ml air es, bawang putih yang dihaluskan kurang lebih 5 siung, garam 1,5 sendok makan, dan kaldu jamur secukupnya. Membuat empek-empek ala Maidia Food adalah pertama-tama daging ikan filet digiling. Agar empek-empek terlihat cantik, disarankan menggunakan daging ikan yang berwarna putih. Kemudian campur daging dengan air es menggunakan mixer, whisk, ataupun blender. Empek-empek. Ini ada empek-empek. Empek-empeknya juga ada 2 varian. Yang ini empek-empek ikan, di dalamnya ada 2 lenjer, kemudian 3 kapal selam, lengkap dengan cukonya. Ini murni dari ikan segar, jadi bukan dari ikan yang kami beli sudah digiling, bukan. Jadi memang betul-betul ikan segar yang kita olah sendiri. Kemudian ini varian yang pempek yang lain, ini semua lenjer, jadi isinya lenjer, tapi bukan hanya dari ikan. Jadi ada 2 dari ikan, pempek ikan, 2 pempek udang, dan 2 pempek cumi. Jadi yang pengen merasakan pempek udang dan pempek cumi seperti apa, monggo. Ini ada varian dari kami, pempek udang dan pempek cumi. Setelah benar-benar tercampur rata, tambahkan bawang putih dan kaldu jamur, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Yang terakhir, tambahkan garam. Selama proses penambahan garam dan diaduk kembali ini, adonan akan menjadi kental atau cukup padat. Selanjutnya, campur adonan tersebut dengan tepung tapioka yang disisihkan sedikit untuk nantinya membalur tangan sewaktu membentuk pempek. Tahap selanjutnya adalah membentuk adonan menjadi bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan. Selama proses membentuk adonan, adonan disarankan untuk tidak ditekan-tekan keras karena dapat menghasilkan pempek yang keras. Jadi kami akan selalu meningkatkan dari kualitas maupun kuantitas produk olahan hasil pertanian, produksi hasil perikanan, sehingga nanti ya masyarakat akan tercukupi nilai gizinya. Yang pertama dengan program kita Gemar Makan Ikan. Jadi kalau nanti semua gemar makan ikan, mengingat gizi yang terkandung di dalam ikan yang banyak mengandung omega 3, omega 6, omega 9, sitin, sitosan, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi tubuh, dan itu paling banyak didapatkan dalam ikan. Adonan dapat dibentuk menjadi pempek kapal selam yang diisi dengan telur, pempek lenjer yang berbahan dari udang, pempek kulit, pempek bulat, dan lainnya. Setelah semua adonan pempek sudah dibentuk sesuai yang diinginkan, kemudian direbus. Pempek yang sudah matang kemudian didinginkan dan siap untuk dikemas. Pengemasan pempek juga dilakukan dengan divakum menggunakan plastik untuk menghilangkan uap dan agar dapat tahan lama. Pempek dimasukkan satu persatu, ditata rapi, dan setakan pula cuko pempeknya. Tahap selanjutnya ialah divakum dan disimpan ke dalam lemari pendingin.
Cuko pempek yang dibuat Laksmi Utami aman untuk dikonsumsi karena dibuat dari cuka murni asam Jawa dan gula aren sehingga benar-benar asli, memiliki rasa manis dan asam alami. Ini untuk pempek, kita berani mengklaim pempek kami berbeda. Berbeda dengan pempek yang ada di pasaran pada umumnya. Karena ini memang diolah menggunakan resep yang asli, yang otentik ya. Jadi sama sekali tidak menggunakan campuran tepung terigu, murni tepung tapioka. Dan hasilnya ini walaupun sudah beberapa jam digoreng, 1 hari digoreng, itu kita makan lagi tetap masih dalam keadaan lembut. Jadi tidak keras, dijamin tidak keras. Monggo silahkan, ini memang khas sekali pempeknya dari media itu. Rata-rata konsumen kami juga mengatakan seperti itu. 1 hari di luar di suhu ruang setelah digoreng itu tidak akan keras. Jadi masih tetap bisa dimakan dalam keadaan lembut. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung kegiatan unit pengolahan ikan yang ada di DIY. Insinyur Bayu Mukti Sasongko selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengatakan pihaknya membina dan memberikan pelatihan kepada unit pengolahan ikan, pengolah usaha hasil perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam rangka mengembangkan perikanan dan kelautan di DIY, mulai dari hulu hingga hilir. Ia berharap dengan menggunakan teknologi dan jaringan pemasaran yang baik, maka para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan akan mendapatkan nilai jual atau omset yang tinggi. Kemudian juga olahan jenis-jenis olahan yang lain lah, yang itu nanti menjadikan tidak monoton, karena di olahan frozen itu nugget misalkan, nugget itu kan juga nanti bentuknya bisa bermacam-macam, kemudian rasanya juga bisa bermacam-macam. Nah, itu nanti kita akan selalu mengembangkan dan kemudian nanti akan kita sosialisasikan kepada UMKM kita, sehingga dengan banyaknya ragam produk yang bisa diproduksi, maka ya otomatis nanti penyerapan pasar akan lebih baik. Tia Susanto, Ikang Agustiawan, Puspadanta melaporkan.